Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin boleh salah satu perwakilan kelasnya untuk memimpin doa. Ya, mungkin dia atau Ryan atau rekan. Please. Okay, friends. Before we start, let's pray for the Spirit. Finish. Breathing to our teacher. Kita senang nanti singkirkan. Oke, jadi minggu kemarin kita udah bahas materi sedikit terkait dengan konsep mall gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke terkait dengan aplikasinya. Jadi kita belajar kimia itu enggak cuma sekedar asal belajar, ada gitu loh. Dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, sebelum ke pembagian kelompok, saya mau nanya, ada yang tahu nggak perbedaan rumus empiris dan rumus molekul? Mungkin ada yang udah belajar rumus empiris sama rumus molekul? Boleh sih, Boleh, Bu. Bentar aja, Pak. Siang semuanya. Siang, Bu. Ibu mau kasih informasi. Jadi kita nanti mau ngadain yang namanya psikotes. Nah, psikotes ini ada yang namanya IQ. Diukur nanti IQ kamu. Diukur nih tengkurap yang jongkok nih. Ya kan? Nah, yang pertama ada tes kepribadian, gaya belajar, sikap kerja, minat, bakat, sama prodi peminatan. Tapi bayar 100.000. Ya. 100.000 buat kamu 4 tahun lo nanti kuliah, kamu kan salah jurusan. Tabung dulu, kalau misalnya belum ketabung semester depan diadain. Ya, semester depan. Ya, ngomong ke orang tua, bayarin sama bapak. Ya, saya dipikirin dulu ya. Kalau misalnya mau nanti ngomong ke ibu, kalau nggak ke duit. Oke? Mau nggak? Iya, oke. Dari mereka. Oke, Ivan, sebentar kita lanjut lagi. Rumus molekul sama rumus empiris. Gimana? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, atau saya kasih clue deh. Masih ingat alkena? Ya. Oke. Kalau misalnya saya punya C-nya 2, H-nya berapa? Dua. C2. Kalau C-nya 2, H-nya berapa? Ya. 8. Banyak. 4 ya. Oke, karena rumusnya C yang 2M. Oke, kalau misalnya C-nya 5, hanya 10. Oke, jadi tapi yang saya mau nanyakan adalah kalau saya bandingin jumlah C sama jumlah H-nya berapa banding berapa sebenarnya? 1 banding 2. Tadi C-nya 2, hanya 4, 1 banding 2. Terus kemudian kalau C-nya 5, hanya tadi 10, 1 banding 2. Itulah yang namanya rumus empiris. Paling sederhananya. Sedangkan kalau untuk yang C5H10, C2H4 itu adalah rumus molekul. Ya. Nah, kenapa sih gitu ya? Kenapa penting belajar ini? Karena kayak tadi, kira-kira kalau misalnya C5H10 sama C2H4, kira-kira sifat fisika sama sifat kimianya sama nggak? Ayo, kira-kira sifat fisikanya kayak titik gini sama nggak?
Beda. Semakin panjang rantai utama, semakin naik titik didihnya. Nah, itu. Jadi, sekarang kalau misalnya nih saya butuhnya tinggi, tapi ternyata saya pakainya rendah, kira-kira bakal berhasil nggak skenario ini terjadi? Nggak bisa ya. Tapi itu juga sebaliknya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus yang pas-pas saja. Oke, kalau begitu saya minta seperti pertemuan kemarin, bikin kelompok 4 orang, atau mungkin kalau memang saya cuma 2 orang juga nggak apa-apa. Oke, silakan ya bikin kelompok kayak gitu. Oke, silakan ya. Sama apa dia? Ya, soal doang. Udah dapat semua belum? Ya. Oke. Udah dapat semua? Atau mungkin ada yang kurang nggak? Takutnya dapat yang kurang. Oke. Kalau udah dapat semua, mungkin sorry kalau misalnya kemarin tuh contoh soalnya nggak ada, mungkin itu yang membuat bingung. Nah, sekarang di sini ada soal untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, jadi di sini ada contoh soal yang mungkin kalian bisa lihat informasinya, bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini ada 2 pendekatan, ada 2 cara. Nah, cara yang pertama itu kalau bisa langsung pakai persentase, ya. Nah, kayak misalnya angka 40, kalian bisa lihat perbedaan antara yang cara pertama sama cara kedua ketika dimasuki perbandingan mol. Jadi kalau mau nyari rumus empiris, itu perbandingan mol, yang dimana perbandingan molnya itu pelajaran kita sebelumnya. Cuma di sini pakai n-nya, pakai rumus yang G per R aja, ya. Nah, bedanya yang cara pertama sama cara kedua pas perbandingan molnya, ada bedanya nggak kira-kira? Cara pertama sama cara kedua pas perbandingan mol nih, yang mol C banding mol H banding mol O, cara pertama sama cara kedua ada bedanya nggak? Ada bedanya. Walaupun angkanya sama, ya, walaupun angkanya sama, kalau yang ini bukan warna ya, kalau yang orange atau yang kuning itu angkanya pakai yang persentase langsung, ya, pakai yang persentase langsung. Tapi kalau yang cara kedua itu pakai yang warna hijau, pakai masanya. Karena nanti akan ada kalanya kalau ngerjain soal nanti bukan pakai persentase tapi pakai massa. Jadi kalau emang kalian mau pakai cara yang pertama, oke, kalau persentase, ataupun pakai cara yang kedua. Cuman disarankan, ya, saran dari saya, kalian pakai cara nomor 2 karena itu cara umum. Jadi kalau misalnya nanti pakai massa, kalian nggak usah bingung. Contoh saya ini pakai persentase nih. Kalau pakai massa gimana? Ya, kerjain kayak cara yang kedua.
Cuma bedanya nggak usah ngasih atau nggak usah masukin angka lagi lah. Oke, mungkin boleh dicoba. Di situ ada soal, ada 2 nomor. Kalian kerjakan, kalian diskusikan secara kelompok. Jangan lupa tulis namanya. Jangan sampai nggak punya nama. Mungkin nanti dibikin nama tuyul. Ayo, siapa yang suka ngasih nama tuyul kalau nggak ada namanya? Oke, itu coba kerjain sesuai dengan contoh soalnya. Udah ada panduannya. Ada panduannya, tinggal ikutin langkahnya. Jadi kalau nentuin rumus empiris itu perbandingan mol. Nah, coba dulu dibaca dulu dong informasi, diketahui soalnya apa. Jangan kan udah ada di soal. Di situ kan juga udah ada tuh contoh soal, cara pengerjaannya. Itu saya tulis tangan ini. Ya, kalau buat nomor 1 tuh persis banget kayak contoh soalnya beda. Jadi kalian harusnya bisa lah kalau masukin. Ya, oke. Lebih juga ya. 0,7-nya ya 0,7 itu 0,6 juga kan. Iya, berarti kan 1 estimate aja, jangan persis 2,5 jangan. Kan ini aduh, oke. Oke, karena udah waktunya udah habis, oke. Jadi mungkin kita bisa lanjut lagi di next pertemuan untuk bahas ini karena udah lumayan oke lah, karena udah ada panduannya. Dan dengan begitu, jadi gini, oke, balik lagi ke tempatnya masing-masing. Udah simpan aja ya. Oke. Jadi kesimpulannya ini, kalau kalian ngerjain rumus empiris atau rumus molekul, template-nya ngerjainnya sama kayak contoh soal yang ada di lembar situ ya, di kertas ya. Jadi kalau nyari rumus empiris itu cari perbandingan mol. Tapi karena kita butuh massa, cari dulu massanya berapa. Nah, tinggal tergantung massanya udah ada atau massanya perlu dicari lagi. Baru nanti lanjut ke rumus molekul yang kurang lebih caranya seperti yang ada di situ. Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau emang nggak ada yang mau ditanya, mungkin boleh perwakilan boleh maju ke depan untuk pelajaran aja. Yang boleh stop. Finish. Thank you, our teacher. Thank you, sir. Oke, dengan begitu kalian luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Dan dengan begitu saya tutup untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.